Benua Changlan, dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Para pendekar berlatih kultivasi dengan melatih roh bela diri untuk menyatu dengan alam. Kekuatan tertinggi mampu menghancurkan gunung dan sungai. Seorang pemuda biasa dari dunia yang jauh, yang nasibnya berubah setelah tersambar petir. Ia memperoleh roh pertempuran suci, sumber kekuatan langka yang mengubah hidupnya. Di episode selanjutnya, setelah kabut merah menghilang, akhirnya yang dinantikan muncul, yaitu bunga lotus emas dengan 3 kelopak. Sepertinya sama sekali tidak ada bahaya di sana. Kabut darah penghalang tiba-tiba surut itu sangat aneh. Kita harus cepat mengambil lotus emas berkelopak 3 dan langsung pergi untuk menghindari kecelakaan. Sesampainya di sana, Qin-nan dan temannya segera memetik bunga lotus kelopak 3. Sekarang, ambil 1 kelopak dari setiap orang. Senior Kayun, ikut dengan aku ke tempat aman. Kalian bisa menyerapnya di sana. Setelah membagi bunga lotus dengan 3 kelopak, Qin-nan dan teman-temannya segera meninggalkan danau itu. Wus wus wus. Tiba-tiba, seorang kakek misterius muncul dan mulai mengawasi. Setelah Qin-nan kembali ke gua, dia berkata, "Sekarang, mari kita lihat seberapa besar lotus emas berkelopak 3 ini bisa membantu aku dalam peningkatan kultivasi." Dia merasakan aliran qi yang sangat kuat. Aliran qi ini setara dengan 20 pil Xiantian, dan kemurniannya bahkan lebih tinggi daripada pil Xiantian. Setelah mengonsumsi kelopak lotus emas, darahku mulai ditempa, mengalir cepat seperti sungai. Jika aku terus berkultivasi, meningkatkan sirkulasi darahku sampai bergemuruh seperti lahar, aku bisa meningkat ke lapisan ke-8 body tempering. Aspek yang paling berharga dari lotus emas adalah efek meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Butuh berapa lama Junior Qin-nan keluar dari pengasingan sebelumnya? Aku tidak yakin tentang itu. Tapi lebih baik tidak mengganggunya. Tidak lama setelah itu, dentuman keras menggetarkan gua. Boom! Qin-nan keluar dari gua. Junior Qin-nan, mungkin kau sudah menerobos dari tingkat sempurna dan memasuki ranah batin yang legendaris. Dalam penyatuan dengan pedang, belum. Tidak mudah untuk mencapai ranah batin. Kalian terlalu melebih-lebihkan. Baiklah, kalau begitu, kemana kita harus pergi sekarang? Hanya ada 10 hari lagi sebelum ujiannya berakhir. 10 hari. Sepertinya ini waktunya untuk mencari lencana naga biru itu. Aku sudah punya sepotong peta. Jika kita bisa menemukan 4 yang lainnya, 20 lencana itu akan menjadi milik kita. Apakah kamu punya peta? Pulau ini cukup luas. Jadi bagaimana kita bisa menemukan keempat sisanya? Dan siapa tahu, mungkin peta itu sudah diambil orang lain. Tetua misterius tiba-tiba muncul. Siapa di antara kalian yang bernama Qin-nan? Senior, aku Qin-nan. Boleh aku tanya ada keperluan apa? Ikut aku. Dan untuk kedua temanmu, mereka bisa menunggu di sini untuk sekarang. Maaf, saya tidak pernah bertemu dengan Anda sebelumnya dan tidak memiliki informasi tentang asal-usul Anda. Oleh karena itu, saya tidak bisa pergi dan mengikuti Anda begitu saja. Kau pintar, tapi lebih bijaksana jika kau tidak menolakku lain kali. Selain itu, aku tahu kau punya lencana milik Junior Shan. Lencana Junior Shan, orang tua misterius ini memanggil tetua agung sebagai junior, itu berarti orang tua ini seniornya Pak Tua Shan. Senior, maaf karena sudah tidak sopan. Aku tidak punya petunjuk bahwa Anda adalah seniornya Pak Tua Shan. Aku harap Anda memaafkanku. Qin-nan mengikuti tetua misterius kepada senior Kayun dan Xiao Leon. Kalian berdua tetap di sini sebentar. Sementara menunggu, kalian bisa membaca 2 naskah kuno ini. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi tidak ada gunanya menanyakan itu. Bahkan, jika kau menanyakannya, aku tidak akan menjawabnya. Hanya aku sendiri yang akan bicara. Kau hanya perlu mengikuti perintahku. Selama kau membuatku puas, aku akan memberimu kesempatan yang luar biasa. Senior, apa yang Anda ingin junior ini lakukan? Sebelum bahas hal lain, saya ingin menanyakan sesuatu. Martial Soul-mu dulu hanya tingkat 8. Tapi bagaimana bisa menjadi tingkat Huang 9? Senior,
Apa kamu mengikuti aku? Ya, saya mengikutimu. Saya yang membuat kabut darah penghalang hilang lebih awal dari jadwalnya. Senior, aku hanyalah kultivator di lapisan ketujuh body tempering. Kenapa Anda tertarik padaku? Saya tidak peduli dengan rahasiamu. Saya hanya penasaran. Saya mengikutimu karena bakatmu mampu menghancurkan batu laut bulan sabit. Dari pengamatanku, kau tidak mengecewakan, terutama pencapaianmu pada kondisi setting gebatin hanya dengan satu kelopak lotus emas. Saya hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Batu ini disebut batu laut violet bulan penuh. Ini adalah versi batu laut bulan sabit yang ditingkatkan. Seperti yang kau tahu, ini punya kemampuan untuk mendeteksi bakat seseorang. Tapi, ada perbedaan di antara keduanya untuk mengaktifkan batu ini. Bakat seseorang setidaknya harus memicu cahaya ungu di batu laut bulan sabit. Cahaya ungu awal dari batu ini sebenarnya adalah yang tertinggi di batu laut bulan sabit. Batu ini terdiri dari 5 jenis yang berbeda, yakni ungu, hitam, dominator, emperor, dan yang paling tinggi dapat menyebabkan peristiwa langka pada batu laut violet di bulan penuh. Jika kamu dapat menyebarkan cahaya hitam, aku akan memberikanmu 10.000 pil Shantian. Menyebarkan cahaya dominator akan memberikanmu peralatan unik. Cahaya emperor akan memberimu peralatan khas, ditambah lencana yang bisa menjaga keselamatanmu. Jika aku menghancurkan batu itu, apa Anda akan meminta ganti? Kau pikir kau bisa? Kau pikir batu ini seperti batu laut bulan sabit? Baiklah. Jika kau bisa menghancurkannya, aku akan mengajarimu teknik rahasia. Juga, kau tidak perlu khawatir. Teknik rahasia itu jauh lebih berharga dari pil atau peralatan apapun. Sekarang, lepaskan martial soulmu sepenuhnya dan ambil tesnya. Karena Anda bilang begitu, maka aku akan terima tantangan ini. Chin-Nan mulai meletakkan tangan ke batu laut violet bulan, lalu mengeluarkan suara dentungan keras dan pancaran energi yang menghasilkan 7 warna yang belurutan. Energi yang tak terhenti ini menyebabkan fenomena langka, yaitu bulan purnama berwarna violet. Energi yang dilepaskan oleh Chin-Nan begitu kuat, sehingga membuat batu itu bereaksi. Suara retakan kecil terdengar, dan akhirnya, batu laut violet bulan itu pun pecah. Senior, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja menghancurkan batumu. Meskipun martial soulmu hanya berada di level Huang tingkat 9, itu memang luar biasa karena bisa meningkatkan bakatmu sebanyak itu. Seperti yang aku janjikan, aku akan mengajarimu teknik rahasia. Teknik ini bernama Heavenly Accumulating Strike. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku anggap luar biasa. Ini adalah sebuah teknik yang aku temukan dalam buku, dan mungkin ini hanya sebagian kecil dari teknik lain yang ada. Saya akan menunjukkannya sekali, dan seberapa banyak kau bisa menangkapnya, itu sudah di luar tanggung jawabku. Heavenly Accumulating Strike. Chin-Nan terkejut, teknik yang sangat kuat, bahkan ahli di ranah martial emperor, bisa dihancurkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun kan? Aku jelas harus memahami teknik ini. Chin-Nan langsung berkultivasi memahami teknik Heavenly Accumulating Strike. Setelah beberapa hari, Chin-Nan berkultivasi dapat pencerahan. Senior, aku benar-benar berterima kasih untuk panduanmu dalam Heavenly Accumulating Strike. Itu membantu. Junior ini mencapai ranah batin, aku benar-benar menghargainya. Sekarang aku sudah memenuhi janjiku. Kau bisa pergi sekarang. 300 tahun. Sudah 300 tahun. Surga akhirnya memberikan kesempatan. Kesempatan yang aku tunggu sekian lama. Tinggal 4 hari lagi sebelum ujiannya berakhir. Berapa lama lagi Junior Chin-Nan kembali? Itu Chin-Nan telah kembali. Setelah mereka sudah berkumpul, Chin-Nan dan teman-temannya menyusun strategi. Dengan setiap kekuatan yang kita miliki, kita lebih baik berpencar untuk meningkatkan kesempatan menemukan lencana naga biru itu. Chin-Nan melihat ekspresi mereka. Kenapa kalian senyum-senyum? Junior Chin-Nan, kau mungkin belum tahu, tapi sesuatu terjadi selama 6 hari kau pergi. Sepertinya, kita bertiga terpaksa bekerja sama lagi. Saudara Chin-Nan, lihat surat ini. Lin Sixiao saat ini mengumpulkan orang-orang. Isi surat ditulis oleh Xiao Yunhe.
Namaku Xiao Yunhe. Aku menulis surat ini atas permintaan saudara Lin Zixiao. Seperti yang kita semua ketahui, hanya saat kelima potong peta digabungkan bersama, 20 lencana yang tersisa bisa ditemukan. Saat ini, senior Lin Zixiao memiliki 2, artinya tinggal 3 lagi. Jadi, aku memberitahukan semua murid, jika pemilik peta bersedia membawanya ke pusat pulau, mereka akan diberi hadiah yang bagus. Dan untuk Lien Kanye, semua bisa berkompetisi dengan adil. Bagaimana kalian menerima surat ini? Dan siapa itu Xiao Yunhe? Kami menerima surat itu 2 hari yang lalu. Xiao Yunhe ini adalah peringkat pertama di antara 10 jenius teratas. Kultivasinya sudah mencapai lapisan X body tempering. Ditambah, martial soul-nya memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster tingkat rendah. Dia kemudian menyebarkan surat itu kepada semua kultivator di Pulau Serbaguna melalui monster burung yang dia kendalikan. Mengendalikan monster, dunia ini benar-benar menarik. Ada berbagai macam martial soul dengan kemampuan yang berbeda dan tak terhitung jumlahnya. Junior, Chinnan, ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah Xiao Yunhe telah mengumumkan kepada semua kultivator untuk berkumpul, dan kelima potongan peta pasti akan disatukan. Tapi kabar buruknya adalah Xiao Ye Yunhe sepertinya adalah anak didik Lin Zixiao. Di sisi lain, ketika Lin Zixiao mengundang semua murid untuk ikut serta dalam ujian, itu menunjukkan bahwa dia tidak merasa khawatir meski semua murid akan berkumpul. Jadi, Junior Chinnan, menurutmu apakah kita harus pergi? Chinnan menjawab dengan tegas. Ya, kenapa tidak? Dari awal, aku sudah memutuskan, setidaknya masuk ke 3 besar. Tapi tidak mungkin hanya dengan kita bertiga. Oleh karena itu, kita perlu berkompetisi untuk mendapat 20 lencana yang tersisa. Aku Chinnan bukanlah orang yang takut mati. Seseorang seperti Lin Zixiao tidak akan mudah menindasku jika aku tidak menunjukkan pendirianku pada mereka. Mereka mungkin berasumsi bahwa aku takut dan aku orang yang takut dihancurkan kapan saja. Jika kau sudah memutuskan untuk pergi, maka aku bersedia memberikan bantuan. Saya menghargai persahabatan kita dan sangat berterima kasih atasnya. Namun, jika situasi yang berbahaya terjadi, segera pergi dan jangan khawatir tentang saya. Lin Zixiao hanya ingin berurusan denganku. Jadi kamu tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Junior Chinnan, kau membuat kami kesulitan dengan berkata begitu. Kita sampai. Banyak sekali orang, apakah semua murid yang ada di pulau datang ke sini? Sepertinya Lin Zixiao sudah menyiapkan dengan baik. Kali ini, dia bisa membawa banyak jenius berada di sisinya. Orang itu Xiao Yunhe, dia benar-benar mengikuti Lin Zixiao sekarang. Duanmu. Aku tidak menduga bahkan peringkat 3 menyerahkan dirinya. Dia bukanlah orang yang bisa kita remehkan. Chinnan, ternyata kau berani datang ke sini. Itu Chinnan. Dia benaran ke sini. Dengan tatapan tajam, Chinnan menatap musuh-musuhnya.